Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wa mursalin wa li kullin washabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa khusna hadratil a'immatil arba'il mujtahidin wal ulama'il 'amin wasyuhada wasyolihin wal awliya'i aina man kanu min masyaril ardi la maghribiya barriya bahriya wa biladi jibali wa udiyati khusun ruhi syaiqut bi rubban wal arus samadan syaiq nangul jilan radhiyallahu an majma'ina Allah alaina min syafa'atihim wa barakatim wa karamatin fi din wa dunyal akhirah wa khusna hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wajadatina wajadatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khassatan ila mu'assisi mahdilir baya syekhina wa murbi ruhina hadzal muqiyadi Abdul Karim wa zawjati wa khasyima hadzal muqiyadi marbi dalan wa zawjati hadzal muqiyadi mahrus ali wa zawjati usuli mafuri maduriyati wa azwaji wa man tasabba ilahim wa nafa'ana bi ulumihim Allah marzuqna faman nabiyyin wa khudal musallim wa ilmal malaikatul muqarrabin Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a wa khusun la jami'il mu'allifil kitab allati ta'alamna wa alamna khassan la mu'allifi hadha kitab bin nazmil amriti syarfuddin yahya al-amriti sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab i'rabul fi'li itu. Babu i'rabil fi'li utawi iki iku bab mertelake i'rabe fi'il. Raf'ul mudhari'i utawi kawaca rafa'i fi'il mudhari' alladzi rupane mudhari' tajarrada kang dadi sepi apa alladzi annasibin saking amil kang nasobake wa jazimin lan amil kang jazmake iku ta'abada dadi saklawase apa raf'u fansib mongko nasabna sira bi asrin kelawan 10 amil waya utawi asrin iku an walan lan wakai lan kai kada iku kaya mengkono kai idan utawi idan pin sutirat lamun den gawe kawitane jawab apa idan wala mukai lan lam kai. Selanjutnya nadom wala mujahdin lan lam juhud wa kadzalan iku kaya mengkono lam juhud hatta utawi hatta wa aulan au wal wawu lan wawu wal fa lan fa fi jawabin ing dalam jawab kode anu kang temen-temen ngarepake sapa nuhat itu ulama nahwu bihi kelawan jawab jawaban ing jawab ba'da nafyin ing dalam sawusin nafi au tolabin utawa ing dalam sawusin tolab kala tarum kaya lafat la tarum ilman watatruka ta'ab maknane la tarum aja nejo sira ilman ing ilmu wa tatruka sartane yen to ninggal sapa sira at-ta'aba ing kangelan. Sudah untuk hadam yang dimanai cukup ini untuk jazmnya pertemuan minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu i'rabul fi'li. Sekarang menjelaskan bab i'rabnya kalimat fi'il. Sebagai batu loncatan mudah memaham bab ini, kita harus ingat-ingat kembali pelajaran yang sudah lewat bahwa kalimat fi'il itu hukumnya mabni kecuali fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tidak mabni melainkan mu'rab. Sebab apa? Kalimat fi'il mudhari' itu mu'rab sebab menyamai pada kalimat isim. Kalimat isim apa yang disamai fi'il mudhari'? Isim fa'il. Lah sekarang kalau sama dalam segi apa? Sama dalam segi jumlah hurufnya, wazannya.
yakni wazannya isim fa'il sama wazannya fi'il mudhari itu sama jumlah hurufnya, sama huruf berharokatnya, sama huruf matinya. Contohnya semisal lafaz fa'ilun. Fa'ilun ini wazan isim fa'il. Jumlah hurufnya ada 4, fa, alif, ain, lam. Huruf berharokatnya untuk yang pertama fa berharokat, yang kedua alif, yang ketiga ain berharokat, yang keempat lam berharokat. Ini sama dengan wazannya fi'il mudhari yaf'ulu. Fi'il mudhari yang wazannya yaf'ulu, ini jumlah hurufnya juga ada 4. Ya, fa, ain, lam 4. Yang berharokat huruf pertama ya berharokat. Huruf yang kedua fa mati. Huruf yang ketiga ain berharokat. Yang keempat lam juga berharokat. Karena wazannya fi'il mudhari sama dengan wazannya isim fa'il dalam segi jumlah hurufnya, berharokat dan matinya, maka hukumnya fi'il mudhari dihukumi mu'rab itu. Kemudian sekarang kalau mu'rab, i'rabnya apa? I'rabnya ada 3. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, dan yang ketiga jazm. Lah untuk yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 2 tok, rofa sama nasab. Untuk yang jazm dibahas minggu depan. Untuk yang pertama, rofa dijelaskan pada nadam yang pertama, raf'ul mudhari alladzi tajarrada an-nasibin wa jazimin ta'abbada. Terbaca rofanya fi'il mudhari yang sepi dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan itu untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil yang menasabkan, tidak kemasukan amil yang menjazmkan, maka wajib hukumnya untuk dibaca rofa. Contohnya semisal lafaz yadribu, 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 zaitun, misal yadribu mukul sopo, zaitun jahit. Yadribu fi'il mudhari, i'rabnya apa? Rofa, tanda rofanya apa? Dhamma. Kalau i'rabnya rofa, yang merofakan apa? Yang merofakan amil. Amil yang mana? Amilnya makna. Maksudnya amil makna itu apa? Amilnya tidak tertulis, tidak bisa tertulis, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa terucap. Itu namanya amil makna. Nah, amil makna apa? Amil makna sepi dari amil yang menasabkan, sepi dari amil yang menjazmkan, itu yang merofakan fi'il mudhari. Bahasanya amil maknawi tajarrud an-nasibin wa jazimin. Amil makna sepi dari yang menasabkan, sepi dari yang menjazmkan, itu yang merofakan pada fi'il mudhari. Nah, untuk yang kedua, i'rab nasab. Nah, yang menasabkan fi'il mudhari itu apa? Ya, amil nawasib, amil yang menasabkan. Nah, amil yang menasabkan itu apa saja? Dijelaskan pada nadom selanjutnya. Fansib bi asrin wahya'an walan wakai kadza idan insutirat wala mukai. Nasabkan fi'il mudhari dengan 10 amil, yakni an yang pertama, yang kedua lan, yang ketiga kai, yang keempat idan, yang kelima lam kai, kemudian yang keenam sampai ke 10 itu pada nadom selanjutnya. Wala mujahdin wa kada hatta wa au wal wawu wal fa fi jawabin qad anau bihi jawaban ba'da nafyin au talab kala tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Amil nawasib yang selanjutnya yang nomor 6 adalah lam juhud, kemudian yang ketujuh hatta, yang ke-8 au, yang ke-9 wawu, dan yang ke-10 fa.
Lah fa yang menasabkan fi'il mudhari ini adalah fa yang menjadi jawab dari kalam nafi atau kalam tolab. Untuk penjelasannya nanti. Nah, dalam nadam yang kedua ini maksudnya fi'il mudhari yang i'rabnya rofa ketika kemasukan dari salah satu amil nawasib tadi mulai dari an lan sampai fa jawab tadi, maka hukumnya wajib dibaca nasab. Contohnya semisal lafad ini tadi ya 1000, biar gak bingung kita samakan ya 1000. Ya 1000. Ya 1000 i'rabnya rofa karena tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang menjazmkan. Nah ini ya 1000 yang i'rabnya rofa ketika kemasukan salah satu dari 10 amil nawasib, maka hukumnya wajib dibaca nasab. Semisal kemasukan an. Ya 1000 kemasukan an menjadi an yadriba. Kemasukan lan juga menjadi lan, kemasukan lan, misal lan, kalau tadi kemasukan an menjadi an yadriba. Kemasukan lan ya menjadi lan yadriba. Kemasukan apalagi kai yadriba, begitu seterusnya sampai pada fa. Sampai pada fa. Nah, berarti fi'il mudhari yang ketika tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, i'rabnya rofa. Lah, ketika ada yang menasabkan maka hukumnya nasab. Lah, yang menasabkan itu jumlahnya ada 10, mulai dari an, lan, kaidan sampai fa jawab yang dijelaskan pada nadom selanjutnya. Itu keterangan singkatnya. Lah, sekarang kalau kita perluas lagi keterangan dari amil nawasib, sampai lihat pada penjelas di bawahnya itu qauluhu. Qauluhu itu penjelas dari kalam nadham. Disebutkan di dalam qauluhu maksudnya an nya nadham Syekh Syarfuddin itu adalah ai al masdariyah. Nahu ajibtu min antadriba zaidan. An yang menasabkan fi'il mudhari itu maksudnya an masdariyah. Contohnya ajibtu min antadriba. Ajibtu min antadriba. Contohnya ajibtu, 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 ajibtu. Habis lagi. Ajibtu min an tadriba. Tadriba ini. Tadriba dalam contoh ajibtu min an tadriba ini mudhari yang dinasabkan oleh an. Tanda nasabnya apa? Fathah. Lah, an yang menasabkan tadriba di sini namanya an masdariyah. Maksudnya apa? Disebut an masdariyah. Maksudnya an dan lafaz setelahnya berarti mudhari yang dinasabkan itu ditakwil, dirubah ke bentuk masdar. Masdar dari apa? Masdar dari mudhari yang dinasabkan ini, tadriba. Nah, tadriba itu kita cari masdarnya apa ya? Ditasrif. Mulai dari doroba, yadribu, dorban. Berarti nanti dirubah ke bentuk dorban. Nah, takwilannya ajibtu min antadriba itu adalah ajibtu min an dan tadriba dirubah ke bentuk masdar menjadi min dor bi dijarkan oleh min, terus sebagai ganti tak mukhotabnya huruf mudharaah diganti dengan domir muttasil
min dorbika. Ajibtu min antadriba, takwilan masdarnya adalah ajibtu min dorbika. Ini maksud an yang menasabkan fi'il mudhari disebut dengan al masdariyah sebab an dan lafaz setelahnya ditakwil ke bentuk masdar. Tuh. Kemudian untuk penjelas di bawahnya, lan. Yang kedua yang menasabkan mudhari adalah lan. Lan yang menasabkan pada fi'il mudhari itu disebut dengan huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal. Contohnya lan akuna minal musyrikin. Lan akuna minal musyrikin. Lan akuna minal musyrikin. Ini. Lan akuna minal musyrikin. Musyrikina. Ora bakal ana sapa ingsun iku minal musyrikina saking golongane pira-pira musyrik. Makhluk saya pada lafaz akuna. Akuna iki fi'il mudhari. Wakeknya mutakalim sebab huruf mudhari'nya adalah hamzah. Ini i'rabnya nasab, tanda nasabnya apa? Fathah. Yang menasabkan apa? Lan. Lah untuk lan yang menasabkan fi'il mudhari itu disebut huruf nafi. Kenapa disebut huruf nafi? Karena menafikan fi'il mudhari pada zaman mustakbal. Jadi fi'il itu ada kalanya musbat hukumnya, ada kalanya manfi hukumnya. Kalau sebelum kemasukan lan, yakunu semisal, itu maknanya musbat, ono, lah, ada. Lah, ketika kemasukan lan, maka yakununya maknanya manfi, ora ono, tidak ada. Lah, berarti lan yang menasabkan fi'il mudhari itu namanya lan nafi yang menafikan hukumnya fi'il mudhari. Selain disebut huruf nafi, juga disebut huruf nasab. Sebab apa? Sebab menasabkan pada fi'il mudhari tugasnya. Selain huruf nafi nasab juga disebut huruf mustakbal. Maksudnya apa? Kita ketahui bersama, fi'il mudhari itu memuat dua zaman, hal sama mustakbal. Zaman hal seketika, mustakbal yang akan datang. Ketika kemasukan lan pasti tertentu zamannya menjadi mustakbal. Tidak bisa diarahkan ke zamannya hal. Demikian untuk amil-amil nawasib selain al. Semuanya mengkhususkan zamannya mudhari pada zaman mustakbal, bukan zaman hal. Baik itu lan dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya huruf nawasib amil nasab yang berupa kai. Kai yang menasabkan fi'il mudhari itu dijelaskan dalam qauluhunya masdariyatan kanat au takliliyatan. Baik kai masdariyah atau kai takliliyah. Disebut kai masdariyah sebab apa ya? Sama dengan an tadi. Kai dan mudhari setelahnya ditakwil ke bentuk masdar. Kemudian kai itu bisa disebut takliliyah sebab apa? Sebab menjadi alasan dari fi'il yang disebutkan sebelumnya kai yang menasabkan pada fi'il mudhari. Nah, itu untuk peringatan kai yang menasabkan fi'il mudhari itu, karena kai yang menasabkan fi'il mudhari bisa kai masdariyah, bisa kai takliliyah. Sekarang bagaimana kita menentukan oh itu kai masdariyah, oh itu kai takliliyah? Di sini ada peringatan tambihun. Kai tata'ayyanu lil masdariyati fi suratin wahidatin wa huwa ma idza taqaddamat alaiha lam nahwu li kaila taksau. Kalian disemak sendiri saja ya.
Disemak sendiri dalam kitabnya itu, terus nanti tindak mengeplekan, menyesuaikan dengan keterangan saya. Kai itu kai yang menasabkan mudhari tertentu pada masdariyah, berarti tidak mungkin dinamakan kai takliliyah. Itu ketika kainya itu didahului oleh lam taklil. Didahului oleh lam taklil. Contoh dalam lafadz likaila taksau. Tak tulis yang satu. Likaila taksau. Likaila taksau. Dalam contoh likaila taksau, ini ada fi'il mudhari taksau. Asalnya taksauna asalnya taksauna. Sebelum kemasukan kai asalnya taksauna. Kemudian kemasukan kai likaila taksau, dinasabkan tanda nasabnya membuang nun. Nah, yang menasabkan taksau ini apa? Kai. Nah, kai yang menasabkan lafaz taksau ini disebut apa? Disebut kai masdariyah. Sebab apa disebut kai masdariyah? Sebab kainya di sini didahului oleh lam taklil ini. Makanya kai disebut kai masdariyah, tidak bisa kai takliliyah. Ini pengkhususan pada makna masdariyah. Nah, kemudian dikatakan masdariyah alasannya apa? Alasannya nanti kai dan lafadz setelahnya berupa lafadz taksau ini dirubah ke bentuk masdar. Masdar dari apa? Masdar dari fi'il yang dinasabkan taksau ini. Kalau seandainya ditakwil masdarnya, berarti li taksau li taksina gitu nanti. Diambil dari masdarnya taksau. Nah, untuk kai masdariyah demikian itu penjelasannya. Untuk yang kedua, kai itu menjadi tertentu kai takliliyah jika memang satu, idza taqaddamat hiya 'alal lam au an nau qaulika jituka kai li akroa. Kai yang menasabkan fi'il mudhari tertentu menjadi kai takliliyah jika mendahului pada lam atau mendahului pada an. Contoh yang mendahului pada lam dalam qaulunya itu jituka kai li akroa. Akroa itu fi'il mudhari. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Yang menasabkan apa? Kai. Nah, kai yang menasabkan pada lafadz akroa disebut apa? Kai takliliyah. Sebab apa? Sebab kainya di sini mendahului pada huruf lam li akroa itu. Bisa disebut kai takliliyah lagi jika kainya itu mendahului pada an. Contohnya jituka kai an tukrimani. Tukrimani itu fi'il mudhari. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Lah yang menasabkan apa? Kai. Lah kai yang menasabkan pada lafadz tukrimani disebut kai apa? Disebut kai takliliyah. Sebab apa? Sebab mendahului pada an. Kai an tukrimani. Dan begitu seterusnya. Untuk amil setelahnya kai itu adalah idan. Idan bisa menasabkan pada fi'il mudhari jika memang mudhari yang dinasabkan itu menunjukkan zaman mustakbal dan harus muttasil, bertemu langsung dengan fi'il mudhari yang dinasabkan. Seandainya dipisah bagaimana? Seandainya dipisah oleh lafadz lain tidak apa-apa kalau memang yang memisah itu adalah kosam. Kosam itu sumpah atau nida atau jar majrur atau dorof. Contoh idan yang menasabkan fi'il mudhari itu dalam qaulunya kadza idan insyar wa iyakuna al fi'lu mustaqbalan wa iyakuna muttasilan wa ya harfu jawabin wa jazain
kama idza qulta idan ukrimaka jawaban liman qala azuruka ghadan au idan wallahi ukrimaka au idan ya zaidu ukrimaka au idan la ukrimaka au idan indi ukrimaka au idan fiddari ukrimaka. Idan yang menasabkan fi'il mudhari itu fi'il mudhari yang dinasabkan harus menunjukkan zaman mustakbal dan harus muttasil. La idan ini merupakan huruf jawab dan jaza, jawab balasan dari kalam sebelumnya. Seperti saya berkata idan ukrimaka. Ini sebagai jawaban dari orang yang berkata azuruka ghadan. Ada orang berkata azuruka ghadan. Saya akan datang padamu besok. Terus saya jawab, kalau kamu datang ke saya besok, maka kamu akan saya muliakan. Maka kamu akan saya muliakan itu loh jawaban dari orang yang berkata saya akan datang padamu besok. Lah bahasa Arabnya itu azuruka ghadan dijawab idan ukrimaka. Idan ukrimaka. Lah ukrimaka fil mudhari i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah, yang menasabkan adalah idan. Idan apa? Idan jawab. Jawab dari apa? Jawab dari kalam sebelumnya yang berupa azuruka ghadan. Nah, sudah cukup. Nah, selanjutnya ada lam kai. Setelahnya idan, dari 10 amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah lam kai. Lam kai itu apa? Lam kai itu adalah lam yang tercetak untuk menunjukkan makna taklil. Apa taklil itu? Alasan. Contohnya aslamtu liadkhulal jannata. Tulis lam taklil. Aslamtu liadkhulal jannata. Aslam tu manjing Islam sapa ingsun liadkhula supaya yen to manjing sapa ingsun al jannata ing surga. Mahal saya pada lafaz adkhula iki lho. Dakhala yadkhulu, adkhulu huruf mudhari'nya pakai hamzah karena untuk menunjukkan makna mutakalim. Adkhula i'rabnya apa? Nasab. Yang menasabkannya apa? Lam. Nah, lam yang menasabkan lafaz adkhula dalam contoh aslamtu li adkhula ini disebut dengan lam taklil. Lam taklil. Dah cukup. Untuk selanjutnya dalam tambah itu cuman sekedar peringatan bagi pelajar bahwa an pertama yang menasabkan fi'il mudhari tadi, dalam menasabkan fi'il mudhari ini mempunyai 3 hukum. Yang pertama, jawazul idmar wal idhar, boleh ditampakkan annya, boleh disimpan annya. Dalam menasabkan mudhari itu boleh ditampakkan, boleh disimpan. Demikian ini jika memang jatuh setelahnya lam kai dan tidak bersertaan dengan la nahi. Untuk contohnya ya yang pertama tadi ajibtu min antadriba. An yang menasabkan pada tadriba tadi tidak disertai dengan la nafi, dan jatuh setelahnya lam kai. Kalau setelahnya lam kai berarti ditambah min la antadriba. Itu min li antadriba, ada lam taklilnya. Hukum an yang menasabkan mudhari kalau memang jatuh setelahnya lam kai tidak disertai dengan la nafi, maka hukumnya boleh disimpan, boleh ditampakkan. Tuh. Kemudian keadaan boleh menampakkan an yang menasabkan, menyimpan an yang menasabkan iki kalau memang ayyaqa'a al mudhari'u pada atifin taqaddama alaihi ismun khalisun
wa allati la yuqsadu bi ma'nal fi'li ka qolis syair wa lubsu aba'atin wa takirra'aini ahabbu ilayya min lubsis sufuf. Boleh menampakkan an yang menasabkan dan juga boleh menyimpan an yang menasabkan jika memang mudhari' yang dinasabkan itu jatuh setelahnya huruf athof dan didahului oleh isim yang tidak menunjukkan makna fi'il. Contohnya dalam kalam syair lubsu aba'atin wa takirro. Nah ini takiro itu loh. Takiro fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Nasab. Yang menasabkan apa? An. An-nya mana? Tidak ditampakkan. Kok boleh? Karena takiro di sini mudhari' yang dinasabkan itu jatuh setelahnya huruf wawu, wa itu. Dan didahului oleh isim yang berupa lafadz lubsu aba'atin. Tuh. Nah, untuk yang 5 ambil nawasib an, kai, lan, idan dan lam kai sudah selesai penjelasannya. Untuk yang selanjutnya adalah lam juhud, hatta, au, wawu, fa, wawu dan fa. Untuk lam juhud yang menasabkan itu pengertian lam juhud itu apa? Lam juhud itu pengertiannya lam yang jatuh setelahnya kana yang dinafikan oleh ma atau yakunu yang dinafikan oleh lam. Contohnya semisal lafadz makanallah, maka nallahu liyu'adzibahum, maka na ora ana sapa Allah Gusti Allah iku liyu'adzibahum. Lek bahasa Jawa ini mana gandole ngene, kok niksa sapa Allah ing kaum ngono ora. Pak, ini lah makhluk syahid pada lafadz gitu liyu'adzibahum. Yu'adziba ini fi'il mudhari' dari fi'il madhi adzaba yu'adzibu. I'rabnya apa dalam contoh ini? Nasab. Yang menasabkan apa? Lam. Nah, lam yang menasabkan yu'adziba dalam contoh ini disebut lam juhud. Sebab apa? Sebab lamnya di sini didahului oleh kana yang dinafikan oleh kana. Atau disebut lam juhud ini juga bisa kalau memang didahului oleh lam yakun. Semisal lam yakun diganti lam yakun ora ono sopo Allahu Gusti Allah iku liyu'adzibahum. Sama lamnya, pokoknya lam yang jatuh setelahnya kana yang dinafikan oleh ma atau yakun yang dinafikan oleh lam, maka lamnya itu disebut dengan lam juhud. Dan demikian itu dibakukan dalam kalam syairnya ulama nahwu, dalam qaulunya itu sampai lihat wa maka wa kulula min qablahu makana aw lam yakun falil juhudi bana. Setiap lam yang sebelumnya itu ada lafadz makana atau ada lam yakun maka disebut dengan lam juhud. Nah, sudah untuk lam juhud. Untuk hatta au wawu fa itu tidak ada penjelasan tertentu, cuman sekedar contoh-contoh sambil lihat contohnya di situ. Untuk hatta itu lan nabroha alai akfina hatta yarji'a, tinggal melihat contoh-contohnya. Cuman untuk fa yang menjadi jawab, fa yang menasabkan pada fi'il mudhari itu harus jatuh setelahnya kalam tolab atau kalam nafi. Untuk kalam nafi dalam contohnya itu la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Tatruka itu loh i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah yang menasabkan fa yang dikira-kirakan sebab jatuh setelahnya kalam nafi la tarum. Lah untuk tolab itu perintah. Kalau perintah itu dibagi macam-macam, ada 8. Melihat siapa yang perintah dan siapa yang diperintah. Kalau yang memerintah itu lebih tinggi maka disebut amar. Nah itu semua tolab itu macamnya ada 8. Ada kalam amar, ada kalam doa, irid, tahdid, tamani dan lain sebagainya. Itu semuanya
dijelaskan dalam qauluhu, tinggal mengeplekkan, menyesuaikan pada contoh-contohnya, tidak ada penjelasan tertentu. Nah, sekian untuk pembahasan masalah i'rab fil mudhari', rofa sama nasab. Untuk penjelasan masalah i'rab jazmnya ini kita akan bahas pada pertemuan minggu depan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.